Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Anissa Aziza dengan NIM 200322083. Di sini saya akan membawakan sedikit kultum mengenai bersabar dan ikhlas. Nah, pada umumnya kita semua bisa lebih bersabar di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang tidak menyenangkan atau dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Tetapi di saat kita diuji dengan ujian yang tidak menyenangkan atau dengan ujian yang tidak kita sukai, seperti ujian kesulitan, kehilangan, atau musibah lainnya, kebanyakan dari kita itu merasa begitu sulit menerimanya dan begitu sulit untuk bisa bersabar. Nah, ujian kesulitan, kehilangan, penyakit, kemiskinan itu adalah perkara yang biasa yang dihadapi oleh manusia selama hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sungguh kami telah berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dari rahmat Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Ketahuilah, sabar akan sangat sulit dilakukan apabila kita tidak mampu menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pada hakikatnya adalah ujian. Nah, harta yang kita miliki seperti anak, keluarga, itu semua adalah ujian dari Allah. Itu semua adalah titipan dari Allah. Kita harus memahami dengan sebaik-baiknya bahwa Allah lah pemilik yang sebenar-benarnya atas segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini. Dengan menyadari bahwa semua yang kita miliki sebenarnya adalah milik Allah dan adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dengan begitu, jika Allah mengambilnya dari kita, insya Allah kita lebih mudah merelakannya. Nah, dengan menyadari bahwa semua yang kita miliki sebenar-benarnya adalah milik Allah, semuanya adalah titipan dari Allah, maka dengan begitu, jika Allah mengambilnya dari kita, karena kita sudah menyadari bahwa semua itu adalah milik Allah, adalah titipan Allah, maka kapanpun pemiliknya menghendaki akan mengambilnya, kita maka harus dengan rela mengikhlaskannya, memberikannya. Jadi jangan menjadi stres, terpukul, atau merasa kehilangan yang sangat berat, karena sesungguhnya dengan adanya musibah maka seorang hamba akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak seorang muslim pun yang ditimpa gangguan semisal tusukan duri atau yang lebih berat daripadanya, melainkan dengan ujian itu Allah menghapuskan perbuatan buruknya serta menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon kayu yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, berikut ini akan saya jelaskan mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang bila kita renungkan dan pahami dengan sebaik-baiknya, insya Allah bisa membuat kita semua bisa sabar dan ikhlas dalam menghadapi ujiannya yang paling berat sekalipun. Nah, di sini yang pertama, kita harus percaya pada jaminan Allah bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Ini diambil dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Allah Subhanahu wa taala memiliki diri kita, sangat tahu kemampuan kita, jadi tidak akan mungkin Allah memberikan ujian yang melebihi batas dari kemampuan kita. Terus yang kedua di sini, kita semua pasti mampu untuk bisa bersabar dalam segala ujian dan segala keadaan, asalkan kita memiliki iman yang kuat. Terus yang ketiga, kita harus selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah sekalipun meragukan dan mempertanyakan keputusan, ketetapan, pengaturan, dan ketentuan Allah. Kita harus bisa sabar dan ridho terhadap apapun keputusan, ketetapan, dan pengaturannya. Nah, karena itu, marilah kita sabar dan ikhlas dalam segala keadaan. Yakinlah bahwa janji Allah itu pasti benar. Percayalah, sabar, ikhlas akan membuahkan sebuah kebahagiaan hidup. Baik, demikian kultum dari saya. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan.
ambil saja yang baiknya, hilangkan yang buruknya, tinggalkan yang buruknya. Demikian kultum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.